Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Subhanallah, ini sungguh celaka mereka yang berdusta ya untuk membuat fitnah di tengah-tengah umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang perkataan Gus Islah. Jadi Gus Islah mengatakan sekarang Arab Saudi itu sudah tidak mewajibkan lagi memakai jilbab ataupun tidak mewajibkan lagi memakai kerudung. Dan kemudian ya, ini adalah fitnah ya teman-teman semuanya, karena Gus Islah ini mendapat berita coba dari mana? Setelah saya cek ya, semestinya itu saya sudah tahu lama ya berita tersebut itu, yaitu dari CBS, yaitu dari orang luar, orang barat ya. Nah teman-teman semuanya, jadi setiap kalau ada data yang datang dari orang-orang kafir ya, kita harus cek dulu apakah berita ini benar apa fitnah. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak perkataan Gus Islah tersebut ya. Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang. Percayalah. Nah teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan perkataan dari Gus Islah. Yang pertama, dia menuduh, menfitnah ya, Arab Saudi ini tidak mewajibkan lagi memakai jilbab. Nah ini yang pertama ya. Dan semestinya ini sudah saya bahas di channel saya, yaitu tentang berita hoax dari channel Islam Populer. Nah kata Gus Islah ini ya, katanya lihat di YouTube. Ya emang bener, ya, di YouTube banyak sekali berita-berita hoax dan menyerang kerajaan Arab Saudi ya. Saya di sini tidak membela ya, tetapi saya menerangkan karena bahwa itu adalah fitnah, dan berita itu semua dari barat. Wanita boleh berpergian tanpa mahram ya, itu juga ada ya, dan saya sudah bahas di channel saya. Nanti bisa dilihat berita hoax ya, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi ya. Nah teman-teman semuanya, kemudian Gus Islah ini ya membenturkan dengan Nahdlatul Ulama. Semestinya ya, kalau saya bilang Gus Islah ini liberal ya, karena dari dulu orang-orang liberal itu tidak suka dengan Islam yang murni ya, kemudian berselindung di bawah ormas. Cara mereka itu seperti itu ya.
Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan membahas tentang yang poin yang pertama aja ya, yaitu Kerajaan Arab Saudi tidak mewajibkan lagi berjilbab. Ini yang saya akan bahas ya. Apakah itu datanya dari mana, Gus Islah ini? Nah, teman-teman semuanya, saya akan bacakan yaitu di artikel ini ya dari Saudi Nesia, yaitu teman kita ini menulis di Saudi Nesia ini beritanya insya Allah ini valid karena teman kita ini tinggal di Arab Saudi, bermukim di sana. Jadi saya akan bacakan, putra mahkota Saudi sebut wanita tak perlu pakai kerudung. Nah, ini hoax ya. Kemudian ya, CNN Indonesia pada Rabu 21/3 menulis judul berita di rubrik Timur Tengah. Putra mahkota Saudi sebut wanita tak perlu pakai kerudung. Judul tersebut merupakan kesimpulan dari statement Pangeran Muhammad bin Salman MBS di sebuah wawancara dengan stasiun televisi CBS. Ya. Kemudian saya akan terjemahkan ya, yaitu diterjemahkan oleh CNN. Undang-undang sangat jelas dan juga diatur dalam hukum syariah bahwa wanita mengenakan pakaian yang sopan, terhormat seperti pria. Kemudian ditambahkan lagi ya dengan terjemahan CNN ya. Ini bagaimanapun tidak secara khusus menyebut abaya hitam atau penutup kepala hitam. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada perempuan untuk memutuskan jenis pakaian yang layak dan terhormat yang dia pilih untuk dikenakan. Sebagaimana dilansir Good News Selasa 23. Kemudian ya teman-teman semuanya, tahrif kata oleh media sekuler. Tahrif adalah mengubah makna dengan mentakwil, menginterpretasikan maknanya kepada makna yang lain, sehingga merubah makna yang sebenarnya. Dan laporan berita di kanal CNN Indonesia atau sumber rujukan Gulf News di atas merupakan bentuk nyata dari tahrif terhadap perkataan MBS. Pada asalnya ya, pernyataan MBS disampaikan dalam bahasa Arab. Hanya sayang, sampai saat ini belum bisa didengar langsung rekaman statement tersebut kecuali setelah dialihkan suara menjadi bahasa Inggris. Yang tentunya bukan sumber asli yang memungkinkan terjadi tahrif juga. Tetapi anggap saja benar bahwa MBS mengatakan kata-kata di bawah ini. Yaitu bahwa wanita mengenakan pakaian yang sopan, terhormat seperti pria. Kemudian, abaya hitam atau penutup kepala hitam. Kata kuncinya adalah pakaian yang sopan, terhormat, dan abaya hitam atau penutup kepala hitam. Jika penulis berita mau jujur dan tidak terlalu bodoh-bodoh sekali, maka yang digugat MBS sebatas pakaian wanita. Tidak harus abaya berwarna hitam atau penutup kepala hitam, tetapi bisa warna apa saja, yang penting pakaian yang sopan dan terhormat. Terlebih lagi, MBS menekankan di awal statementnya, undang-undang sangat jelas dan juga diatur dalam hukum syariah. Apakah undang-undang di Saudi membolehkan wanita berpakaian tidak sopan dan tidak terhormat? Dan apakah syariat mengatur wanita harus abaya hitam atau penutup kepala hitam? Maka tidak ada fakta maupun kata seperti judul berita media sekuler di atas. Kemudian, mengapa tiba-tiba statement MBS diartikan putra mahkota Saudi sebut wanita tak perlu pakai kerudung? Nah, ini kan sudah dipelintir ya perkataan MBS. Padahal putra MBS itu tidak pernah berkata demikian. Silakan perhatikan tahrif yang sedang dilakukan CNN dan media semisal yang biasa melakukan hal serupa. Kemudian ini juga mengaitkan dengan fatwa kibar ulama yang diselewengkan juga ya. Ini sangat jahil sekali ya. CNN Indonesia menerjemahkan dari Gulf News, seorang ulama senior Arab Saudi bulan lalu telah menyatakan wanita harus berpakaian sopan tapi tidak harus mengenakan abaya pakaian tradisional Saudi. Subhanallah, ini sungguh celaka mereka yang berdusta ya untuk membuat fitnah di tengah-tengah umat terkait dengan fatwa ulama senior yang dimaksud. Kemudian sudah pernah dibahas terperinci di sini ya. Kemudian menutup tulisan singkat ini ya, silahkan renungi tulisan pembuka yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al Fauzan. Beliau berkata,
Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah sejak dahulu hingga sekarang, sesungguhnya musuh-musuh Islam selalu berniat melenyapkan Islam dan kaum muslimin. Mereka melakukannya dengan berbagai cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita agar waspada terhadap makar-makar mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a. Yang artinya ya, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Surat An-Nisa ayat 89. Nah, teman-teman semuanya, namun ya, perbuatan mereka ini atas izin Allah, upaya mereka selalu gagal. Allah Azza wa Jalla telah memupus rencana jahat mereka, sehingga Islam tetap eksis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Surat At-Taubah ayat 32. Nah, teman-teman semuanya, jadi dari dahulu ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu tidak suka dengan Islam yang murni. Jadi mereka itu akan menyebarkan fitnah-fitnah di kalangan umat, apalagi orang kafir ya. Mereka tidak akan ridho ya dengan agama Islam ini, Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian orang-orang munafik ini dahulu juga hidup di zaman Nabi, bersama-sama sholat di belakang Nabi, akan tetapi mereka tidak menyukai Islam, tidak menyukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini ya, mereka ini golongan munafik ini. Nah, yang seperti saya bicarakan tadi itu, Gus Islah itu dapat berita dari orang kafir ya. Jelas orang kafir kan menyelewengkan perkataan Putra MBS. Sejak kapan Putra MBS berucap seperti itu, melarang wanita memakai jilbab? Ini jelas fitnah ya teman-teman semuanya. Jadi yang saya bawakan ini insya Allah beritanya valid, karena penulis ini tinggal di Arab Saudi, orang Indonesia ya yang bermukim di sana. Dan teman-teman semuanya, perkataan Gus Islah yang lainnya itu yang ada di poin 2, 3, dan 4 ya, itu saya sudah bahas, yaitu ada di channel Islam Populer. Ini juga membuat berita-berita hoax ya. Bahkan Islam Populer juga mengatakan di YouTube-nya itu sekarang Arab Saudi membolehkan tinggal di hotel ya tanpa mahram. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa cek videonya. Saya akan tulis link di deskripsi ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.